akan menyaksikan Kompas Malam, didukung oleh pura-pura hendak melakukan transaksi COD ponsel, seorang pria bunuh temannya di Sumedang, Jawa Barat. Polisi tetapkan ibu tiri sebagai tersangka penganiayaan anak hingga tewas di Sukabumi, Jawa Barat. Seorang ayah tega menjual anak kandungnya yang baru lahir lewat media sosial seharga 52 juta rupiah. Pesawat Presiden Prabowo Subianto dikawal pesawat tempur F-16 ketika akan mendarat di Amman, Jordania. Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin tutup usia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Polisi menetapkan ibu tiri sebagai tersangka penganiayaan anak di Sukabumi, Jawa Barat. Polisi menyebut korban kerap dianiaya oleh ibu tirinya sejak 2023. Polisi mengungkap kekerasan terhadap korban dilakukan sejak tahun 2023. Pada 2024 tersangka sempat dilaporkan dengan kasus yang sama. Namun saat itu diselesaikan secara kekeluargaan. Namun polisi masih mengusut motif kekerasan. Selain menetapkan ibu tiri sebagai tersangka, polisi juga akan memeriksa ayah kandung korban. Dari Polres Sukabumi, Satreskrim sudah menetapkan tersangka, ya, saudari TR yang merupakan ibu tiri. Seperti di tanggal 4 November 2024 itu pernah ada juga laporan, namun laporan itu sudah kita proses dan ada perdamaian. Dan itu tentunya akan kita dalami lagi, akan kita tindak lanjuti. Dan sebelumnya hasil dari keterangan korban NS pada saat di LP yang 2023 juga mengalami kekerasan yang sama. Sebelumnya, Lisnawati, ibu kandung korban, melaporkan mantan suaminya yang juga ayah kandung korban ke Polres Sukabumi. Dasar pelaporan adanya unsur pembiaran, kelalaian, dan penelantaran terhadap almarhum. Ibu kandung korban mengaku sudah 4 tahun tidak bertemu korban karena dihalang-halangi mantan suaminya. Menurut saya ada kejanggalan. Kejanggalan. Kasih 4 tahun yang lalu nggak ada komunikasi sama sekali. Nggak sama komunikasi sama sekali. Alasannya apa katanya, Bu? Alasannya emang dibatas-batasi sama ayah. Setelah seorang pemuda tewas dengan luka di bagian kepala di rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Korban tewas dianiaya adiknya sendiri. Kasus pembunuhan di sebuah rumah di Jalan Puskesmas Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara membuat geger. Polisi menyebut korban dan pelaku adalah kakak adik. Jasad korban ditemukan dengan luka di bagian kepala. Polisi menangkap terduga pelaku yang merupakan adik korban yang masih berusia di bawah umur. Ada dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh adik terhadap kakaknya. Selanjutnya kami langsung melakukan pengecekan ke TKP dan juga pengecekan ke rumah sakit terhadap korban. Selanjutnya sekarang masih dalam proses penyidikan. Ya. Anak masih di bawah umur. Yang korbannya itu pelakunya izin? Pelakunya masih di bawah umur. Siap. Warga mengungkap hubungan kakak beradik yang berakhir tragis. Namun polisi masih mengusut motif pembunuhan dengan memeriksa sejumlah saksi. Punya teriak udah berdarah anaknya, udah tergeletak. Posisinya di mana, Bang? Posisi di dalam rumah pas belakang pintu itu. Oh, di ruang tamu? Iya, ruang tamu. Ya tadi sih kalau dengar ceritanya dia
cemburu sama kakaknya kali ya. Cemburu. Iya, karena dia sering dikasih tuh kakaknya katanya. Oh, jadi pilih kasih gitu. Iya, mungkin kali ya. Ngomongnya begitu soalnya tadi. Pelaku diserahkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Utara untuk menjalani pemeriksaan. Nizar Ramadika, Kompas TV, Jakarta. Saudara, seorang pria tewas dibunuh temannya sendiri di Sumedang, Jawa Barat. Pelaku melakukan aksinya dengan modus pura-pura melakukan transaksi COD pembelian handphone, lalu menghabisi nyawa korban. Pria di Sumedang ditemukan tewas dengan luka tusuk dan luka tembak pada Minggu 22 Februari. Sebelum ditemukan tewas, korban hendak menjual ponsel pada seseorang dengan cara cash on delivery atau COD di wilayah Bojonggawul, Desa Girimukti, Kecamatan Sumedang. Dari hasil pemeriksaan, luka tembak di bagian kepala korban berasal dari senjata jenis airsoft gun. Kurang dari 24 jam pelaku ditangkap di Dusun Bojonggawul, Desa Girimukti. Polisi bilang pelaku merupakan teman dekat korban. Polisi mengungkap motif pembunuhan dipicu dendam karena pelaku sakit hati dengan ucapan korban. Kita beralih mengajak korban ke daerah Girimukti dikarenakan bibinya akan membeli handphone dan membeli dengan COD. Di TKP, tersangka keluar dari kendaraan menuju ke rumah bibinya dan membawa pisau yang disimpan dalam jok mobil. Di dalam mobil, tersangka kemudian menodongkan senjata api jenis airsoft gun disebabkan oleh dendam terhadap korban, karena korban pernah mengatakan bahwa anak yang dikandung oleh istrinya bukan merupakan anak kandungnya. Tak hanya menghabisi nyawa korban, pelaku juga sempat membawa kabur mobil dan sejumlah handphone milik korban. Saat ini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Sumedang. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Sumedang, Jawa Barat. Informasi lebih lengkap soal kasus pembunuhan dengan modus COD di Sumedang, Jawa Barat. Saat ini kami sudah bersama dengan Kapolres Sumedang, AKBP Sandityo Mahardika. Selamat malam, Pak Kapolres. Halo, selamat malam. Baik. Pak Kapolres, kami ingin konfirmasi. Jadi sebetulnya pelaku ini berpura-pura COD dengan korban atau seperti apa? Menggunakan akun lain atau tidak, Pak? Baik, terima kasih untuk tersangka yang membunuh korban. Ini memang sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi kurang lebih percobaan pembunuhan ini direncanakan oleh tersangka dalam kurun waktu beberapa minggu, sehingga dari panggilan tersangka dari beberapa kali percobaan baru percobaan terakhir lah tersangka memberanikan diri untuk melakukan percobaan perencanaan pembunuhan tersebut. Sehingga modusnya dengan cara berpura-pura mengajak korban untuk membeli handphone secara COD dan minta dijemput. Kemudian pada saat dijemput, tersangka sudah menyiapkan segala sesuatu yang dipergunakan sebagai alat bukti yang sudah kita sita, berupa pistol, kemudian berupa pisau. Dan dari beberapa keterangan yang disampaikan bahwa memang ini sudah direncanakan dari beberapa hari. Dari tersangka mulai menggandengkan mobil, kemudian tersangka menyewa mobil lagi, kemudian dari situ tersangka melakukan eksekusi pembunuhan di dalam mobil pada saat berpura-pura untuk membeli handphone secara COD. Pada saat di dalam mobil tersebut, tersangka menusukkan pisau ke perut dan menembakkan 4 butir peluru Go3 airsoft gun ke kepala korban, sehingga korban mengalami luka dan mengalami luka tusuk. Ada 5 luka tusuk. Ini pelaku beraksi seorang diri, Pak Kapolres? Beraksi seorang diri. Beraksi seorang diri? Betul, beraksi seorang diri. Dari mana pelaku mendapatkan airsoft gun? Dari mobil tersangka yang digadai.
Yang kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli airsoft gun dan membeli pisau dan membeli dan menyewa mobil rental Avanza dan menyewa 1 unit mobil angkot. Jadi tersangka ini kita amankan, alhamdulillah kurang dari 6 jam. Tersangka berpura-pura menjadi supir angkot. Jadi mereka tersangka menyewa mobil angkot dan kemudian berlaku selayaknya seorang supir angkot. Tetapi alhamdulillah berkat kejelian petugas, kejelian polisi, kurang dari 6 jam sejak pembunuhan itu dilakukan, tersangka berhasil diamankan beserta mobil angkotnya dan seluruh barang bukti yang disita atau diamankan. Pak Kapolres, apakah dari jejak digital pelaku ini sempat memberikan ancaman kepada korban sebelumnya? Untuk ancaman terhadap korban sama sekali tidak ada, karena korban dengan tersangka adalah saling mengenal, sehingga dari korban pun tidak curiga sedikit pun pada saat diajak untuk membeli handphone secara COD. Oh, oke. Ini sudah direncanakan jauh-jauh hari. Artinya masuk kategori pembunuhan berencana, Pak Kapolres. Ancamannya bagaimana? Untuk ancaman pidana, kita terapkan pasal 459 KUHP dan pasal 458 KUHP dan atau 479 KUHP dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Oke. Pak Kapolres, jadi ini apakah hanya motif dendam atau ada motif ekonomi juga? Karena tadi ada beberapa barang yang dibawa kabur oleh pelaku ini, Pak Kapolres, sejauh ini. Betul, jadi ada motivasi dendam dan juga ada motivasi ekonomi. Dendam ini akibat perkataan korban yang menyinggung daripada hati tersangka yang memicu dan membuat tersangka melakukan perbuatan nekat dengan membunuh korban, sehingga motivasi sakit hati tadi juga salah satu yang kita terus gali. Kemudian kedua, motivasi ekonomi, karena handphone yang diamankan pun, handphone yang disita pun adalah handphone milik korban. Pak Kapolres, terakhir untuk penyuplai atau yang menjual airsoft gun kepada pelaku bagaimana? Diburu juga? Airsoft gun, tersangka mendapatkan dari seorang penjual online, sehingga tersangka sudah membeli jauh-jauh hari sebelum pembunuhan dilakukan dan sudah dipersiapkan dengan matang. Baik. Terima kasih untuk informasinya, Kapolres Sumedang AKBP Sandityo Mahardika dalam program Kompas Malam hari. Terima kasih, Pak Kapolres. Saudara, seorang ayah tega menjual anak kandungnya yang baru lahir lewat media sosial seharga 52 juta rupiah. Saudara, Otoritas Jasa Keuangan memanggil perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa debt collector hingga berujung penusukan seorang advokat. OJK meminta klarifikasi dan penjelasan secara lengkap mengenai kronologis kejadian, pihak-pihak yang terlibat, serta langkah yang diambil oleh perusahaan. OJK menegaskan bahwa proses penagihan oleh lembaga jasa keuangan wajib dilakukan sesuai aturan berlaku. Kepala Departemen Literasi Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi bilang, OJK tengah mendalami informasi yang disampaikan PT MTF dengan menyesuaikan pada ketentuan yang berlaku. Jika terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, maka OJK akan memberikan sanksi tegas kepada MTF sesuai ketentuan. Polisi, tolong! Ini suami saya itu! Sebelumnya dari video yang direkam, istri korban berteriak minta tolong pada warga saat suaminya menjadi korban penusukan oleh oknum debt collector di Palem Semi.
Peristiwa bermula saat 3 orang debt collector memasuki pekarangan rumah untuk menyita mobil milik korban. Namun korban menolak menyerahkan kendaraan tersebut karena merasa tidak sesuai SOP. Tak berselang lama korban ditusuk pelaku usai terlibat cekcok. Korban telah melaporkan kasus ini ke polisi, sementara usai kejadian para pelaku langsung kabur. Kami sudah datang ke TKP dan Bapak Kapolres juga sudah mendatangi korbannya semalam di rumah sakit. Kemudian dari kami anggota masih ada di lapangan untuk tetap melakukan pengejaran fokus agar kasus ini bisa terungkap. Informasi berikutnya, saudara, seorang ayah di Palembang, Sumatera Selatan tega menjual bayinya yang masih berusia 3 hari melalui media sosial. Maraknya penjualan bayi via medsos juga terungkap usai Baris Krim Polri menangkap 12 orang yang terlibat praktik ilegal tersebut. Seorang ayah yang menjual bayi di media sosial ditangkap usai menerima uang muka 1 juta rupiah dari seorang polisi yang menyamar sebagai pembeli di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku menjual anak kandung yang baru berusia 3 hari dengan modus menawarkan adopsi senilai 52 juta rupiah. Pelaku mengaku nekat menjual anak kandungnya karena faktor ekonomi. Istri pelaku masih berstatus sebagai saksi. Uang sebesar 1 juta yang awalnya dianggap untuk DP dulu. DP dulu, kemudian akan membayar untuk sisanya. Nah, pada saat terjadi serah terima itu, pelaku sudah membawa bayi, berencana akan mengambil sisa uangnya. Pada saat itulah anggota polisi yang menyamar menangkap pelaku. Bu, dari pengakuannya, kenapa alasannya dijual anaknya, Bu? Untuk sementara faktor ekonomi ya. Penjualan bayi melalui media sosial juga diungkap Baris Krim Polri. Polisi menangkap 12 tersangka yang diduga menjual bayi ke calon pengadopsi di Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, hingga Jakarta. Polisi juga menyelamatkan 7 bayi dalam transaksi ilegal ini. Ini merupakan hasil pengembangan dari perkara penculikan sebelumnya yang ada di Makassar. Kalau kita masih ingat waktu itu adalah bayi Bilqis ya, itu tidak cukup sampai di situ. Sehingga ini kita kembangkan oleh tim dan melalui Direktorat Tindak Pidana PPA PPO, kemudian berkolaborasi dengan Dirbidum, juga dengan Densus 88 anti teror, sehingga kita berhasil mengungkap atau membongkar jaringan perdagangan bayi yang beroperasi lintas wilayah di Indonesia. Jaringan penjualan bayi via medsos telah beraksi sejak 2024. 12 tersangka penjualan bayi kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV. Di mana celah sindikat penjualan bayi ini muncul, bagaimana peran orang tua dan lingkungan untuk mencegah praktik ini? Kita bahas bersama dengan Kriminolog Universitas Indonesia, Hanifah Hasna. Selamat malam, Mbak Hani. Selamat malam, Mas Baim. Mbak Hani, ini banyak modus transaksi gelap perdagangan bayi. Ini kenapa semakin berani mereka ini beraksi terang-terangan bahkan via media sosial? Kedoknya adopsi, Mbak Hani. Ya, karena sekarang banyak sekali permintaan karena kondisi ini atau perdagangan secara masif ini tidak akan terjadi kalau tidak ada market yang membutuhkan gitu ya, yang menerima anak-anak ini. Jadi supply and demand itu karena berdasarkan seseorang atau keluarga yang rentan terhadap kondisi-kondisi tertentu terkait dengan pengasuhan dan terkait dengan ekonomi, kemudian ada orang atau pihak lain yang bisa menerima dengan alasan membantu. Jadi alasan membantu ini dilegalkan oleh mereka, apalagi dengan kata-kata adopsi. Kata-kata adopsi itu bisa jadi sebagai moral kamuflase yang diterima oleh masyarakat, padahal itu adalah kejahatan terselubung. Jadi kata-kata itu memang sudah diterima oleh masyarakat dan mereka menormalisasi perdagangan bayi ini dengan alasan untuk membuat bayi-bayi ini menjadi punya kehidupan yang lebih baik. Jadi kan ada pasarnya dan ada ekosistemnya, maka kondisi-kondisi ini akan tetap terus terjadi. Ini pintu masuknya seperti apa? Apakah tadi kelompok rentan hanya dalam segi ekonomi atau termasuk ada orang tua yang tidak siap menurut Anda, Mbak Hani? Oke, sebetulnya ini ada multifaktor. Yang pertama adalah tekanan ekonomi yang ekstrim. Jadi ketika sebuah keluarga ini kondisi ekonominya ekstrim, maka bisa masuk dalam fase survival mode, di mana sesuatu yang dia lakukan itu bukan lagi berdasarkan moral,
tetapi berdasarkan pemenuhan kebutuhan. Nah, yang kedua adalah normalisasi terselubung terhadap adopsi atau ilegal ini. Karena mereka menganggap bahwa menyerahkan anak itu dianggap sebagai solusi. Solusi itu yang pertama karena yang merujuk pada kondisi finansial. Yang kedua, ada beberapa penjual atau pelaku itu adalah dari perempuan-perempuan yang hamil di luar nikah, di mana ketika anak ini diserahkan kepada orang lain itu menghapus kondisi moral atau tekanan sosial sehingga dia merasa terselamatkan. Di samping itu dia merasa bahwa anaknya akan lebih terselamatkan ketika diasuh oleh orang yang lebih baik. Nah, yang ketiga adalah adanya pasar tadi. Ketika nggak ada pasar, nggak akan ada ekosistem ini, sehingga tiga hal itu menjadi multifaktor yang membuat kondisi-kondisi seperti ini akan terus terjadi. Kalau seperti itu, bagaimana penindakan hukum yang harus dilakukan peran pemerintah, kementerian ini terutama agar mencegah praktik seperti ini kembali terjadi, kembali berulang? Iya, betul. Jadi penindakan itu tidak cukup kalau tidak ada pendekatan dari hulu ke hilir. Jadi harus ada upaya preventif, lalu ada upaya yang penindakan. Upaya preventifnya adalah melihat bagaimana siapa saja gitu ya, orang-orang atau keluarga yang rentan yang memungkinkan dia akan mengambil langkah untuk melakukan perdagangan ilegal ini gitu ya, atau adopsi ilegal ini. Yang kedua, karena bagaimanapun juga sekarang kejahatan itu diawali dari online menuju offline gitu. Ini kan awalnya online gitu ya. Online itu mereka mengetahui ada komunitas atau lembaga tertentu di dalam atau aplikasi tertentu di media sosial yang mempermudah hal ini, dan itu anonim gitu. Kalau anonim kan mereka lebih mudah untuk ketika mereka digerebek atau diketahui oleh polisi cyber, mereka bisa segera menutup. Nah, kondisi-kondisi ini yang mudah gitu loh. Lalu bagaimana dengan kontrol sosial? Selama ini masyarakat itu abai dengan orang-orang atau dengan tetangga-tetangga yang mereka itu sebetulnya rentan sekali menjadi pelaku kekerasan seperti ini. Maaf, Mas. Baik, ini kan perlu peran serta aktif dari pemerintah hingga lingkungan terdekat agar kejadian ini tidak kembali terulang. Dan sebetulnya edukasi bagi masyarakat jika bicara soal adopsi yang legal itu seperti apa agar kriminal berkedok adopsi tidak dilakukan. Nah, ini menarik, Mas, karena masyarakat itu yang diketahui masyarakat adalah adopsi ilegal itu adalah adopsi yang berbelit-belit dan dalam proses yang lama. Nah, ketika ada proses yang mudah, itu menjadi jalan pintas untuk mereka. Nah, yang menjadi rancu adalah uang yang dibayarkan itu bukan uang sosial, tetapi bisa masuk ke dalam undang-undang bahwa ini perdagangan. Nah, masyarakat belum mengetahui ini, berarti harus mengedukasi, kan udah sampai ke akar rumput bagaimana RT RW diedukasi oleh pemerintah untuk menyampaikan ulang kepada masyarakat bahwa kondisi-kondisi tertentu terkait dengan kondisi ibu yang tidak punya suami, kondisi rentan karena finansial, ini menjadi terukur dan terpola, dan ini harus diberikan konseling khusus oleh mereka sehingga mereka mengetahui bagaimana cara memberikan anaknya. Ya, kalau bahasanya kan tidak boleh memberikan anaknya ya. Bagaimana pemerintah memberikan bantuan. Karena kalau mereka tidak diberikan bantuan, maka secara finansial mereka akan tetap dalam kondisi yang miskin sehingga kondisinya akan terjadi lagi. Baik, terima kasih Kriminolog Hanifah Hasna untuk insight-nya di program Kompas Malam hari ini. Usai jeda, saudara, mantan Gubernur Sumatera Selatan periode 2008-2013 dan 2013-2018 Alex Nurdin tutup usia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Saudara, mantan Gubernur Sumatera Selatan periode 2008 hingga 2018 Alex Nurdin meninggal dunia di usia 76 tahun. Jenazah Alex Nurdin dibawa ke rumah duka di Jalan Martimbang 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Warga serta kerabat tampak berdatangan untuk melayat dan mensolatkan jenazah almarhum. Kesehatan Alex Nurdin dikabarkan menurun sejak Jumat lalu dan sempat dirawat di Palembang hingga mendapat perawatan di RS Siloam, Jakarta.
Kita ke informasi lain, saudara, usai dipecat tidak dengan hormat, penyidik Polri menyerahkan berkas perkara pidana anggota Brimob penganiaya pelajar hingga tewas ke Kejaksaan Negeri Tual. Jika sudah dinyatakan lengkap secara formil dan material, selanjutnya penyerahan tersangka untuk disidangkan. Bribda MS dijerat pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun dan denda maksimal 3 miliar rupiah. Untuk berkas perkara telah selesai dan diserahkan tahap pertama kepada pihak Kejaksaan Negeri Tual tertanggal 24 Februari 2026 dengan ancaman sanksi pidana maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. Dan sekali lagi saat ini berkas perkara sudah diserahkan dalam tahap penelitian oleh kawan-kawan jaksa penuntut umum. Polisi menetapkan Ibu Tiri sebagai tersangka penganiayaan anak di Sukabumi, Jawa Barat. Polisi juga akan memeriksa ayah korban terkait laporan dugaan pembiaran dan penelantaran korban. Kasus tewasnya seorang bocah di Sukabumi, Jawa Barat yang diduga jadi korban penganiayaan menemui titik terang. Polisi menetapkan Ibu Tiri korban sebagai tersangka penganiayaan. Dari penyelidikan terungkap, kekerasan ini ternyata dilakukan sejak 2023. Polres Sukabumi, Satreskrim sudah menetapkan tersangka, ya, saudari TR yang merupakan Ibu Tiri. Ya, terhadap saudari TR sudah kita tetapkan jadi tersangka atas dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis. Di LP yang 2024, 2023 juga mengalami kekerasan yang sama. Selain menetapkan Ibu Tiri sebagai tersangka, polisi juga akan memeriksa ayah kandung korban. Ibu korban sebelumnya melaporkan ayah kandung korban ke Polres Sukabumi atas dugaan pembiaran dan penelantaran korban. Ada kejanggalan gitu. Kejanggalan Bu. Si 4 tahun yang lalu nggak ada komunikasi sama sekali. Nggak sama komunikasi sekali. Alasannya apa katanya Bu? Alasannya emang dibatas-batasi sama ayah. Sebelum meninggal, korban sempat menyebut dianiaya Ibu Tiri. Dari hasil pemeriksaan dokter, korban mengalami sejumlah luka di sekujur tubuh dan gangguan pola napas. Tim Liputan, Kompas TV. Pesawat Presiden Prabowo Subianto disambut pengawalan 2 pesawat tempur F-16 Angkatan Udara Yordania ketika mendarat di Amman, Yordania. It's a great honor to escort your flight this evening. Wishing you a pleasant stay and a safe landing. Ramadan Mubarak, sir. This is President Prabowo Subianto of Indonesia. I would like to thank you and your flight for... Saudara, pesawat Presiden Prabowo Subianto disambut pengawalan 2 pesawat tempur F-16 Angkatan Udara Yordania ketika akan mendarat di Amman, Yordania. Prabowo sempat bertukar ucapan selamat bulan Ramadan pada pilot pesawat F-16. We are honored to welcome you to Jordanian airspace, and it's a great honor to escort your flight this evening. Wishing you a pleasant stay and a safe landing. Ramadan Mubarak, sir. This is President Prabowo Subianto of Indonesia. I would like to thank you and your flight for receiving me, for escorting me. And please pass on to your commanding officer and His Majesty how pleased I am to be back here in Amman, in Jordan. Thank you very much, Lion Flight. This is Indonesia One
once again, Ramadan Mubarak. Wish you all the best in this holy month. Lewat komunikasi radio dalam kokpit, pilot F-16 Angkatan Udara Yordania menyampaikan salam Ramadan dan merasa terhormat menyambut Presiden Prabowo di Yordania. Menanggapi sapaan itu, Prabowo menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih. Pengawalan udara ini menjadi simbol kehormatan dari Presiden Yordania kepada Presiden Indonesia dalam lawatan resmi bilateral Indonesia dan Yordania. I would like to thank you and your flight for receiving me, for escorting me, and please pass on to your commanding officer and His Majesty how pleased I am to be back here in Amman in Jordan. Thank you very much, Lion Flight. This is Indonesia One. Once again, Ramadan Mubarak. Wish you all the best in this holy month. 12 jet tempur Amerika Serikat mendarat di pangkalan udara Israel pada Selasa waktu setempat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan melakukan tindakan militer terhadap Iran jika perundingan nuklir yang saat ini kembali berlanjut gagal mencapai kesepakatan. Pekan lalu Trump bilang dirinya sedang mempertimbangkan serangan terbatas jika Iran tak mencapai kesepakatan dalam perundingan dengan Amerika Serikat. Di saat Amerika Serikat mengerahkan kekuatan militernya ke kawasan Timur Tengah, Iran merespons dengan menggelar latihan tempur. Televisi pemerintah Iran merilis gambar yang memperlihatkan pasukan Garda Revolusi Iran melakukan latihan tempur pada Selasa waktu setempat. Visual memperlihatkan latihan tempur mencangkup penerbangan drone, peluncuran roket, serta latihan menembak sejumlah sasaran di kawasan pantai. Kabur saat diberhentikan polisi, sebuah minibus nekat melawan arah di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Setelah kabur saat diberhentikan polisi, sebuah mobil nekat melawan arah di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat pada Rabu sore. Lantaran panik, sopir menabrak sejumlah pengendara. Parah banget. Iketan banget. Ih demi Allah, Mama pasti enggak. Awas. Astagfirullahaladzim. Mobil melawan arah dan menabrak sejumlah kendaraan hingga memicu amuk massa. Pengendara berusaha kabur saat diberhentikan polisi di dekat halte Lapangan Banteng. Insiden ini menyebabkan sejumlah sepeda motor rusak dan seorang pengendara terluka. Tapi cewek tadi minta tolong yang di depan. Yang mengemudi secara ugal-ugalan. Dilakukan pengejaran dan sampai berbalik arah dari arah Gunung Sahari yang menuju Senen. Warga pun geram yang ikut mengejar. Dan saat ini sudah diamankan, prosesnya menuju ke Laka Lantas Kemayoran. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan pembayaran tunjangan hari raya atau THR bagi pekerja swasta wajib diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ketentuan ini mengacu pada regulasi yang berlaku dan bersifat wajib bagi seluruh perusahaan. Menaker menegaskan THR bukan hak opsional, namun kewajiban perusahaan pada pekerja. Menurut Yasir Lee, perusahaan yang tidak membayarkan THR akan disanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. THR sudah ada regulasinya, kemudian tentu kalau tidak membayar THR tentu ada sanksinya sesuai dengan regulasi. Ya. Kalau secara wajibnya kan memang H-7. Nanti kita tunggu, kita sedang koordinasi dengan Kementerian Setnek, nanti diumumkan secara bersama nanti. Ya.
167.000 tiket kereta api jarak jauh di wilayah Daob 2 Bandung pada masa mudik Lebaran ludes terjual, saudara. PT KAI Daob 2 Bandung menyediakan 345.000 tiket pada masa angkutan Lebaran mulai 11 Maret hingga 1 April 2026. Data terakhir, 167.532 tiket kereta api jarak jauh telah terjual. Tiket yang telah terjual yakni tiket bersubsidi untuk jadwal keberangkatan kereta Kahuripan relasi Kiara Condong Blitar, kereta Kuto Jaya Selatan relasi Kiara Condong Kutuarjo, dan kereta api tambahan relasi Kiara Condong Surabaya Gubeng. Jadi kereta yang sudah bisa terjual sampai dengan saat ini ada kereta Kahuripan dari Kiara Condong menuju Blitar, kemudian kita juga ada Kuto Jaya, perjalanan dari Kiara Condong menuju Kutoarjo, dan ada kereta tambahan Lebaran dari Kiara Condong menuju Surabaya Gubeng. Karena kebetulan ketiga kereta ini adalah kereta ekonomi PSO yang tentunya sangat diminati oleh pengguna jasa kereta api. Jasa Marga memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2026 bisa terjadi pada 14 dan 18 Maret 2026. 3 juta lebih kendaraan diprediksi akan meninggalkan wilayah Jabodetabek menuju arah Trans Jawa. Ada 2 prediksi puncak. Yang pertama diperkirakan bisa muncul di tanggal 14 nanti, atau nanti paling tingginya adalah di tanggal 18. Ya. Jadi ada 2, karena 18 ke 19 libur dan sebagainya. Jadi ada yang lebih duluan, yaitu mengingat bisa di hari Jumat atau di hari Senin, hari Jumat atau hari Sabtu, maaf, atau kemudian nanti di tanggal 18 itu puncaknya. Pada prediksi ini yang kami hitung dari H-10 sampai dengan H+10, diprediksikan akan mencapai 3,5 juta kendaraan akan melalui. Artinya ini dibanding normal kenaikannya 17%. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam. Selalu cukupi kebutuhan hidrasi Anda pada saat sahur dan berbuka puasa dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara 2 liter air untuk 1 hari puasa pasti sejuknya. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam. Didukung oleh